Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan mendemokan website penyewaan baju Salma Gallery menggunakan Laravel 10. Dan di sini sebelumnya saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ulfa Bidalhaq dengan akhiran NIM 011 dan di sini saya bertugas sebagai back-end. Kemudian ada rekan saya. Saya Nafela Francisca Rumago dengan NIM 8035. Di sini saya bertugas untuk bagian front-end-nya. Langsung saja kami akan mendemokan website kami. Jadi di sini kami akan mendemokan website aplikasi untuk penyewaan baju Salma Gallery yang menyediakan beberapa penyewaan seperti kebaya, dress, dan juga jas. Sebelum masuki fitur-fiturnya, kita akan login dan juga register terlebih dahulu. Ketika user belum membuat akun, maka kita bisa register di sini. Kemudian mengisi form registernya. Seperti nama lengkap, username, email, kemudian alamat, nomor HP, dan juga password. Jika sudah lengkap, maka kita bisa langsung daftar. Nah, registrasi telah berhasil, kemudian kita langsung saja untuk memasukkan username dan juga password untuk login. Kemudian kita bisa login, dan kita bisa masuki halaman home-nya atau dashboard untuk usernya. Kemudian di sini ke bawah kita ada katalog produk. Kita bisa melihat detail-detailnya. Jadi di sini ada navbar home, katalog, riwayat, cart, proses, dan juga logout. Di katalog seperti ini ada beberapa produk yang semuanya masih tersedia ya di sini. Kemudian ada riwayat. Di sini belum ada riwayat transaksi karena user belum melakukan transaksi sama sekali. Di sini juga ada tanggal sewa, kemudian ada cart. Di sini juga belum ada keranjangnya karena belum memasukkan produk ke keranjang. Ada juga untuk profil. Di sini ada nama lengkap, username, email, password, alamat, nomor HP yang diambil dari form register code tadi. Bisa mengedit profil seperti ini. Kemudian perbarui password juga bisa. Kemudian ini adalah logoutnya. Semisal kita mau pergi ke home dan juga untuk membeli di sini dress hitam, kita bisa melihat di sini ada nama, produk, deskripsi, warna, ukuran, kategori, dan juga harganya. Di sini juga kita bisa memilih tanggal sewanya dan masukkan ke cart terlebih dahulu. Nah, produk berhasil masuk ke keranjang. Langsung bisa kita check out. Nah, akan masukkan check out-nya langsung direct ke WhatsApp. Seperti ini. Kemudian kita bisa mengirimkannya. Nah, muncul untuk pemesanan bajunya yang akan masuk ke dalam admin. Di sini ada informasi pemesanan, nama, nomor HP, alamat, produk yang disewa, total pembayarannya. Kemudian nanti bisa membayarkan langsung ke admin. Selanjutnya, kita langsung dimasukkan ke halaman riwayat. Yang tadinya kita sudah mengcheck out produk, kita langsung bisa melihat riwayatnya. Di sini ada kita misal mencari tanggal sewa, seperti ini. Nah, muncul. Kemudian di sini ada ID transaksinya, total harga, tanggal sewa, dan tanggal kembalinya nanti bisa diedit admin. Statusnya masih pending karena nanti akan diedit oleh admin, dan action kita bisa membatalkan produknya. Nah, seperti ini. Kita juga bisa memilih dua produk. Kita memilih checkout untuk dua produk. Masukkan tanggalnya. Nah, ada dua produk di sini, kemudian kita bisa langsung checkout. Bisa langsung ke WhatsApp lagi. Dan di sini cewek juga ada. Kemudian, ketika kita berhasil men-checkout dan tidak dibatalkan, jadi statusnya masih pending, itu di bagian katalog. Nah, di sini, ini sudah not available. Jadi, produknya sudah tidak ada dan tidak bisa untuk dipesan atau di check out oleh user yang lain. Nah, ini keranjang kembali kosong karena riwayatnya tadi sudah masuk ke sini. Seperti itu. Ini adalah halaman untuk loginnya. Misal kita mau login untuk
admin, halaman untuk login admin dan juga user itu sama tempatnya. Jadi kita bisa login admin di sini juga. Nah, kemudian ini adalah bagian dashboard admin. Di sini terdapat statistik total produk, total pesanan, total pendapatan, dan juga total pengguna. Kemudian di sini ada riwayat pesanan terbaru, ada ID order, customer, total, statusnya, aksi. Kemudian di sini ada aksi cepat, ada tambah produk, lihat semua produk, lihat semua pesanan, kelola pengguna, dan status pesanan. Di sini ada pending yang warnanya kuning, aktif biru, complete warnanya hijau, dan yang merah ini adalah cancel seperti ini. Kemudian di sini kita masuk ke halaman kelola produk. Di sini kita bisa mencari produk berdasarkan ID, nama, atau kategori. Seperti misal kita mau cari kebaya, maka yang keluar adalah kebaya-kebaya yang ada di produk. Kemudian kita juga bisa menambah produk. Di sini kita bisa menambahkan produk. ID-nya akan ada otomatis. Kita bisa menambahkan nama produk. Ada juga kategori, harga sewa untuk bajunya, ukuran, dan juga warna. Kemudian di sini ada status, apakah tersedia ataupun tidak tersedia. Kemudian ini adalah deskripsinya, dan kita juga bisa mengupload foto gambarnya. Setelah itu, bisa simpan produk atau kalau tidak mau menyimpan, bisa membatalkannya. Nah, di sini produknya sudah muncul. Kemudian kita juga bisa melihat ada aksi di sini, ada edit maupun delete. Seperti kalau kita mengedit, nah di sini kita bisa ganti ukuran seperti ini. Yang tadinya L, maka sekarang ukurannya jadi M. Oke, kemudian di sini juga ada statistik total produk, produk tersedia, dan produk yang tidak tersedia. Kemudian kita masuk ke riwayat pesanan. Nah, di riwayat pesanan sini ada beberapa transaksi ID, customer, total, tanggal sewa, dan status. Di sini ada aksinya. Sama seperti yang tadi, kita sebelumnya juga bisa mencari untuk ID transaksi atau nama customer. Kemudian kita juga melihat statusnya. Cancel ada satu, kalau pending itu nih ada banyak. Atau kita bisa lihat semua status. Misal di sini kita mau memproses produknya. Nah, di sini akan muncul proses status berhasil di-update. Kalau kita mau selesai barangnya sudah dikembalikan, maka kita bisa bikin aksi selesai kembali. Nah, kemudian pesanan berhasil di-update menjadi complete seperti ini. Kita juga bisa melihat detailnya. Ini ada informasi pesanan, ada ID transaksi, tanggal sewa, status, tanggal pemesanan, tanggal kembali, total harga, kemudian ada update status, ada informasi customer, ada produk yang disewa, kemudian ringkasan sewanya, ada juga aksi untuk cetak invoice. Di sini bisa kita mencetak invoice-nya. Kemudian kita juga bisa membatalkan pemesanan. Nah, pesanan berhasil untuk dibatalkan. Seperti ini. Kemudian ada kelola user. Pada halaman kelola user, sama seperti tadi, kita bisa mencari nama atau emailnya. Kemudian di sini ada total usernya. Nah, di sini sedikit informasi bahwasanya admin hanya dapat menghapus user dari sistem. Jadi admin tidak bisa mengedit nama, email, nomor telepon, role, dan juga yang lain-lain. Kemudian kita bisa langsung logout di bagian sini. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagian front-end-nya. Di dalam folder view terdapat folder admin yang digunakan untuk halaman khusus admin. Di dalam folder order terdapat file index.php yang digunakan untuk menampilkan daftar pesanan atau penyewaan baju dari pengguna. Terdapat juga file detail.php yang digunakan untuk menampilkan detail pesanan seperti baju, durasi sewa, status, dan total harga. Nah, kemudian dalam folder user terdapat file user.php untuk menampilkan daftar user. Terdapat juga file edit.php untuk from edit data user, nama, role, dan status. Dan file admin lainnya. Di dalam file dashboard.php terdapat halaman utama admin seperti ringkasan data, total produk, pesanan, dan user. Terdapat juga file produk.php. Nah, di dalam file ini terdapat daftar baju yang tersedia. Kemudian di file produk.php untuk form tambah baju baru. Di dalam file produk edit.php terdapat form edit data baju. Kemudian untuk folder view terdapat folder out yang digunakan untuk pengaturan akun user. Nah, dalam folder ini terdapat file edit profil.php yang digunakan untuk edit profil user seperti nama, email, dan lain-lain. Kemudian terdapat juga file change password.php yang digunakan untuk ganti password akun. Nah, kemudian ada juga file
Login dan register merupakan fitur autentikasi pada website sama galeri yang berfungsi untuk mengatur Nah, kemudian di dalam folder view terdapat folder produk yang digunakan untuk halaman user atau penyewa. Nah, di dalam folder ini terdapat file welcome.php yang digunakan untuk halaman awal atau landing page. Kemudian ada juga file produk atau detail.php yang digunakan untuk detail foto, detail baju, foto, ukuran, dan harga sewa. Ada juga file crate.php yang digunakan untuk keranjang penyewaannya. Dan file history.php untuk riwayat penyewaan user. Kemudian profil.php untuk profil user, dan login.php untuk halaman login. Kemudian yang terakhir register.php untuk halaman registrasi. Login dan register merupakan fitur autentikasi pada website sama galeri yang berfungsi untuk mengatur akses pengguna ke dalam sistem, sehingga hanya pengguna yang memiliki akun yang dapat menggunakan fitur website. Oke, untuk fitur loginnya sendiri, tampilan dan fungsinya, router login post mengirim data login ke backend, method post mengirim data secara aman, .csrhead token keamanan Laravel. Input username seperti input type text itu untuk digunakan untuk memasukkan username. Hold username menjaga input tidak hilang jika terjadi error. Recorder memastikan file tidak kosong. Kemudian input password itu untuk digunakan untuk memasukkan password. Karakter disembunyikan demi keamanan. Tombol login atau button type submit itu untuk mengirim data username dan password ke server. Memulai proses autentikasi. Pengguna membuka halaman login, pengguna mengisi username dan password, data dikirim ke server menggunakan method post, sistem mencocokkan data dengan database. Hasilnya, jika benar, pengguna masuk ke halaman utama, jika salah, muncul pesan error. Pesan error dan sukses. Di bagian if session error. Kemudian, ini untuk menempelkan pesan jika login gagal atau input tidak valid. Ini untuk membantu pengguna mengetahui kesalahan. Kemudian untuk di bagian register, link ke halaman register, itu router register daftar di sini, itu digunakan oleh pengguna yang belum memiliki akun dan mengarahkan ke halaman pendaftaran. Lalu registernya di website seperti pengguna menekan link daftar di sini, pengguna mengisi form register, sistem melakukan validasi data akun disimpan ke database, pengguna diarahkan kembali ke halaman login, pengguna login menggunakan akun yang baru dibuat. Untuk keamanan sistem, CSR untuk mencegah serangan CSRF. Password diproses secara aman oleh Laravel. Validasi input mencegah data kosong atau salah. Nah, fitur register dan login pada website sama galeri saling terhubung untuk memastikan hanya pengguna yang terdaftar dan terverifikasi yang dapat mengakses sistem, sehingga website menjadi aman, terstruktur, dan mudah digunakan. Nah, baik, di sini saya sebagai backend akan menjelaskan mengenai codingan backendnya. Di sini ada controller untuk admin controller sendiri, ada fungsi untuk dashboard, kemudian ada untuk fungsi products, ada create product, store product, kemudian ada edit product, ada update product, delete product, order detail, update order status, delete order. Kemudian di sini ada untuk user management, ada edit user, update user, delete user. Selanjutnya ada untuk bagian out controller. Ada di sini ada untuk fungsi show login, kemudian loginnya. Nah, di sini sebenarnya ini tidak ada bug, akan tetapi nggak tahu kenapa ini di VS Code saya merah, tapi waktu dipindah di sini dia nggak merah lagi. Jadi itu tidak bermasalah dan masih bisa dijalankan di webnya ketika di running. Kemudian di sini ada function show register, ada registernya, ada logout, ada profil, ada show edit profil, kemudian update profil, terus ada show change password, ada update password. Lanjut ada card controller. Di sini untuk bagian keranjangnya ada fungsi card page, add to cart untuk menambahkan ke cart, kemudian ada juga history, ada checkout yang bisa langsung ke direct WA. Kemudian lanjut di sini ada update order status. Jadi setelah di order nanti statusnya akan terupdate. Kemudian cancel order untuk membatalkan order. Nah, ini untuk generate WhatsApp message, jadi dia langsung direct ke WhatsApp, dan juga untuk historinya langsung masuk ke riwayat. Ini selanjutnya ada order controller. Sini ada fungsi index, ada update status, history, ada user history, user show, user cancel. Ada juga di file product controller, ada index, ada show, ada juga profil controller di sini. Ada index lagi untuk update seperti name, username, dan lainnya. Ada parameter name requirement dan lain sebagainya. Kemudian ada fungsi untuk show change password, ada update password. Selanjutnya kita masuk ke dalam model. Folder model di sini ada file card untuk masukkan user ID, produk ID, rental date, kemudian yang lain sebagainya. Ada juga di file order. Di sini ada ID transaksi, user ID, total harga, ada rental date, ada return date, status. Selanjutnya ada order item yang isinya ada order ID, produk ID, sama harga, ada
produk, di sini isinya ada produk ID, nama, deskripsi, harga, kategori, size atau ukuran, color atau warna, status, dan juga image atau gambar. Selanjutnya di sini untuk usernya, yaitu ada nama, username, email, nomor HP, alamat, password, dan juga role-nya bisa admin ataupun user. Selanjutnya ada juga untuk database-nya. Di sini ada tabel untuk membuat user, seperti nama, username, email, dan sebagainya. Kemudian untuk reset token atau password dari user. Ada juga untuk membuat file jobs table, ada create personal access, ada create produk, menambahkan produk, ada create cards untuk menambahkan ke tabel keranjang, ada create order, kemudian ada create order item, role to user, update order status, kemudian ada menambahkan produk ID untuk produk labelnya. Nah, di sini routes-nya ada beberapa. Yang pertama untuk login dan register, kemudian ada route default direct login-nya. Kemudian ini di sini ada semua route di bawah ini harus login dulu. Jadi masuknya harus login. Ada logout, ada home, katalog, detail produk, profile routes, change password routes, cut routes, history, order status, update routes untuk per user. Selanjutnya ini untuk admin routes, dia hanya bisa diakses oleh admin. Ada dashboard, product management, order management, dan juga user management. Di sini rata-rata kami menggunakan get dan juga post untuk memanggil database-nya. Kemudian di sini kita pakai storage untuk upload image-nya. Di sini image-image yang diupload di bagian web admin. Dan itu mungkin beberapa penjelasan mengenai codingan untuk backend-nya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.